Selamat datang di kuliah Elektronika Daya bersama saya Prasetya Dwibowo. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang inverter. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, mari kita pelajari dulu apa itu inverter. Inverter adalah satu alat atau piranti elektronik yang dapat mengkonversikan sinyal masukan DC sehingga diperoleh keluaran sinyal masukan AC. Penggunaan inverter sendiri ada banyak. Untuk pengendalian motor AC, dipakai di UPS atau Uninterruptible Power Supply, untuk catu daya AC, untuk balas elektronik, untuk pemanas microwave, untuk generator statik, dan dipakai juga pada sistem transmisi AC fleksibel, untuk filter daya aktif, dan untuk rangkaian penyarah. Salah satu contoh sebagai pengaturan motor AC. Di sini uh, variabel yang diatur atau yang dikontrol adalah kecepatan motor AC. Di sini kita gunakan sumber catu daya AC yang terhubung dengan rangkaian penyarah dioda. Di sini diperoleh keluaran tegangannya adalah tegangan DC. Untuk mengatur tegangan masukan PWM agar dijaga konstan, maka digunakan DC link. Ini adalah sebuah kapasitor yang nilainya kita tentukan sesuai dengan desain. Di sini sinyal tegangan masukan inverter berupa sinyal DC kan diolah oleh inverter sehingga dihasilkan keluaran berupa sinyal AC yang dipakai untuk menggerakkan motor. Selanjutnya ini adalah sistem UPS, di mana juga digunakan rangkaian inverter atau UPS. Oke, untuk masukannya kita mempunyai sumber normal AC dan generator standby. Di sini bisa contohnya untuk yang sekarang ada generator pembangkit tenaga surya, bisa juga dari generator kincir angin. Pertanyaan apakah dari generator tersebut bisa langsung digunakan untuk mencat beban? Bisa ya, bisa tidak. Jika ya, jika tegangan keluaran dari generator ini sesuai dengan spesifikasinya dan frekuensinya juga sesuai dengan spesifikasinya dan dijaga tegangan dan frekuensinya untuk selalu tetap, maka dapat digunakan langsung. Sementara pada kenyataannya, tegangan yang dihasilkan oleh generator ini seringkali berubah-ubah dan juga frekuensinya. Maka di sini kita gunakan rangkaian inverter agar dapat dihasilkan uh, sinyal keluaran dengan amplitudo atau dengan besar dan frekuensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk mencatu beban. Oke, di sini daya yang dihasilkan oleh sumber berupa sumber AC atau dari generator akan disimpan dalam baterai. Jadi baterai di sini digunakan untuk menyimpan daya dari keluaran sumber. Sebelum terhubung ke rangkaian DC link, digunakan filter. Di sini filter berfungsi untuk mengubah memanipulasi sinyal masukan sehingga dihasilkan sinyal keluaran sesuai yang diharapkan. Misalkan filter bisa untuk mengurangi noise, bisa juga untuk mengurangi sinyal-sinyal yang tidak diinginkan, sehingga keluarannya di sini sesuai dengan perancangan. Selanjutnya seperti tadi, di sini digunakan DC-link untuk menjaga tegangan masukan inverter akan selalu tetap. Di sini digunakan baterai. Dan di sini adalah masukan untuk inverter berupa sinyal DC diolah dihasilkan keluaran berupa sinyal AC. Dan sinyal AC ini bisa langsung digunakan untuk mencatu beban dengan syarat sesuai dengan spesifikasi beban yang akan dicatu.
Kemudian ini adalah konsep dasar berubah dengan keluaran dari sinyal inverter. Di sini V0 adalah tegangan keluaran dari inverter. Sedangkan yang terhubung ke beban ada arus I0, arus pada beban, dan tegangan pada beban atau tegangan untuk pencatu daya. Tegangan pada beban adalah E. Jika arus yang mengalir pada beban tertinggal dari tegangan pada beban, maka kondisi ini dinamakan kondisi lagging. Jika besar sudut fasa yang tertinggal adalah 90 derajat, maka faktor dayanya di sini adalah sama dengan 0. Sementara jika searah arus dan tegangan pada beban, maka faktor dayanya 1. Sedangkan jika arusnya mendahului tegangan pada beban, maka kondisinya dinamakan kondisi leading. Dan jika beda sudutnya, sudut fasanya 90 derajat, maka faktor dayanya akan 0. Sementara untuk arus, jika arusnya tertinggal atau 180 derajat atau berlawanan dengan tegangan pada beban, maka power faktornya atau faktor dayanya sama dengan minus 1. Adalah kriteria untuk inverter ideal. Inverter ideal yaitu jika keluarannya, bentuk sinyalnya bebas dari ripple atau riak. Jadi sinyal keluarannya akan smooth seperti ini. Kalau ada ripple, sebagai contoh, di sini ada gangguan ripple seperti ini. Nah, maka keluaran ini tidak ideal. Dan berikutnya adalah bentuk outputnya berbentuk sinusoidal murni. Sinus murni atau sesuai dengan bentuk kontrol yang diinginkan. Oke, ini adalah klasifikasi inverter. Di sini adalah menurut fasanya ada inverter satu fasa dan banyak fasa. Menurut sumber DC-nya ada bisa digunakan sumber tegangan dan sumber arus. Untuk metode komutasinya ada komutasi natural dan komutasi paksa. Dan untuk metode pengaturan gelombang AC-nya biasanya digunakan bentuk gelombang persegi, atau bisa juga gelombang persegi tersebut di-generate atau dibangkitkan oleh sinyal PWM, atau juga dari modulasi amplitudo pulsa. Sedangkan menurut jumlah level gelombang keluarannya ada 2 level dan banyak level. Ini adalah contoh inverter satu fasa. Di sini ada 3 jenis. Ada inverter satu fasa dengan center tap. Di sini digunakan trafo. Sementara ini adalah inverter satu fasa dengan penyarah setengah gelombang. Sementara ini adalah inverter satu fasa dengan penyarah gelombang penuh. Berikut adalah inverter center tap. Di sini adalah digunakan trafo. Di sini adalah sumber catu daya, sumber tegangan DC yang terbagi untuk trafonya dengan jumlah lilitan N1 dan N1 masing-masing terhubung dengan saklar dan dioda. Dan di sini adalah untuk keluaran dari trafo terhubung dengan beban. Oke, mari kita tinjau keluaran dari inverter ini. Di sini tegangan keluarannya adalah V0 seperti ini dan arusnya adalah I0. Oke, mari kita tinjau. Ketika saklar 2 on, maka saklar 1 off. Karena kedua saklar ini bekerja secara bergantian, tidak boleh bersamaan. Contoh, jika untuk saklar 2 on dan saklar 2 off, maka tegangan arus yang mengalir adalah melalui rangkaian di bawah. Di sini polaritasnya terlihat, polaritasnya
polaritasnya sama, maka tegangannya akan positif. Sementara jika saklar 2 mati dan saklar 1 nyala, maka tegangannya yang dipakai adalah arus yang mengalir pada rangkaian atas. Sementara di sini terlihat polaritasnya terbalik. Di sini polaritasnya terbalik. Bisa kita lihat. Jadi tegangannya akan negatif. Sementara besarnya sendiri tergantung pada perbandingan lilitan trafo. Oke, berikut adalah sumber arusnya. Di sini arus keluarannya akan berbentuk seperti ini. Ini adalah ketika saklar 2 menyala, on, dan ini adalah kondisi ketika saklar 2 mati, sementara saklar 1 menyala. Dan seterusnya seperti ini. Untuk analisis lebih rincinya seperti ini. Jika arus negatif, sementara pada kondisi ini adalah saklar 2 yang aktif, maka arusnya akan mengalir ke kiri seperti ini. Seperti ini. Dan arus luarannya akan berbentuk sama seperti arus masukannya dengan perbandingan jumlah lilitan 2 dan 1. Sementara untuk arus positif, maka arus akan mengalir seperti ini. Pertanyaannya, apakah arus tersebut mengalir ke dioda 2? Kita lihat arusnya, arah alirannya seperti ini. Jika melewati dioda, maka arus tersebut tidak mengalir pada dioda. Karena di sini arus tersebut adalah arahnya terbalik, reverse bias. Sementara kondisi ini adalah saat saklar 1 nyala dan saklar 2 mati. Ketika arusnya negatif, maka arus akan mengalir seperti ini melalui dioda 1. Namun polaritasnya terbalik, jadi seperti ini. Arahnya ke bawah. Sementara ketika arus jatuh daya positif, maka arus mengalir pada saklar 1 dan tidak mengalir pada dioda, sehingga keluarannya seperti ini dengan polaritas yang terbalik dari masukannya. Ini adalah analisis tegangan output pada inverter center tap. Di sini adalah tegangan luarannya didekati dengan deret transformasi Fourier. Di sini VK dari K1 sampai ke K adalah keluarannya dari hasil penjumlahan dari deret Fourier tersebut. Seperti ini. Ini adalah kesimpulannya untuk inverter center tap. Dari rangkaian sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa bentuk rangkaiannya cukup sederhana dengan komponen yang digunakan sedikit atau minimum, harus menggunakan trafo dan cocok untuk daya yang rendah kurang dari 1 kW dan cocok digunakan untuk tegangan DC yang rendah. Jadi jika kalian ingin membuat inverter tapi mempunyai tegangan DC, hanya mempunyai satu daya DC yang rendah, maka
lebih baik kalian gunakan inverter jenis ini. Dan berikutnya adalah pengaturan tegangan menggunakan trafo ferroresonance. Berikut adalah inverter penyara setengah gelombang. Bisa terlihat dari sini. Di sini digunakan dua buah rangkaian dioda dan saklar. Rangkaian atas, saklar 1 dan dioda 1 dan saklar 2 dan dioda 2. Untuk catu daya digunakan daya DC yang dibagi menjadi dua. Ini terlihat terhadap titik 0, dua catu daya ini polaritasnya terbalik. Dan kedua saklar ini bekerja secara bergantian. Oke, kita lihat sinyal keluarannya berbentuk persegi. Jadi ini kondisi misalkan untuk saklar 1 on, tegangan luarannya yaitu tegangan U0. Di sini adalah tegangan beban, tegangan U0 yaitu positif. Seperti terlihat seperti ini. Dan ketika saklar 1 mati dan saklar 2 menyala, maka tegangannya, tegangan U0-nya itu minus ED per 2. Ini harusnya ada minus di sini, minus ED per 2. Dan bentuk arusnya terlihat seperti ini. Dan ketika saklar 1 menyala, arus yang mengalir pada dioda 1 adalah berbentuk seperti ini. Sementara ketika saklar 1 mati, maka D1-nya 0. Dan seterusnya seperti ini. Keluarannya di sini mengikuti dengan bentuk masukannya. Keluaran pada beban, arus pada beban mengikuti arus pada masukannya. Sementara saat saklar 2 on, arusnya gimana bentuknya? Arusnya seperti ini. Dan ini adalah ID2. Cuman di sini yang ditinjau adalah ID1 saja. Jadi bentuk keluarannya seperti ini, dengan tegangan keluarannya seperti ini. Oke, mungkin berikutnya untuk analisis tegangan pada inverter penyara setengah gelombang. Seperti ini adalah deret Fouriernya. Seperti ini adalah tegangan di sini. Seperti gelombang pada, karena di sini adalah tegangan yang terbaca adalah 0 sampai 90 derajat. Oke, ini adalah rangkaian, selanjutnya adalah rangkaian inverter penyara gelombang penuh. Di sini adalah catu dayanya, bisa dua macam, bisa langsung tersambung seperti ini atau seperti ini. Ini adalah rangkaian, inverternya. Di sini digunakan rangkaian 4 buah dioda dan saklar, atau di sini istilahnya dua lengan lengan 1 dan lengan 2, karena di sini S1 dan S2-nya akan bekerja secara bergantian, dan S3 dan S4-nya juga bergantian, antara S3 dan S4-nya bergantian. Namun apakah antara S1 dan S3, S2 dan S4, antara lengan 1 dan lengan 2 bekerja secara bergantian juga? Belum tentu. Jadi bisa jadi antara lengan 1 dan lengan 2
bekerja pada waktu yang berbeda. Bisa terjadi tidak secara bergantian. Oke, mari kita tinjau. Di sini adalah saklar 1 dan saklar 2. Ada pada lengan 1 seperti ini, VU0, VU0. Jadi pada rangkaian atas terhadap ground seperti ini. Di sini komponen saklar 1 dan saklar 2, jadi antara lengan 1 dengan titik 0 seperti ini. Lihat tegangannya seperti ini yang tadi analisisnya. Jadi ini polaritasnya terbalik. Jadi ketika S1 on, maka dia tegangannya positif. Ketika S2 on, maka tegangannya negatif, dan seterusnya. Sementara S3 di sini terlihat bekerja secara tidak bersamaan. S3 dan S4 berbeda, tidak. Di sini adalah selisihnya beta, selisih waktunya. Terlihat ketika S4 on, maka tegangannya negatif. Ketika S3 on, tegangannya positif. Ini adalah untuk lengan 2, jauh dari tegangan V terhadap 0, tegangan V0. Dan di sini adalah tegangan pada catu daya. Jika kita misalkan tinjau dari sini ED, dari sini kita bisa tentukan bahwa ED-nya seperti ini, dan di sini adalah selisihnya. Di sini adalah kedua nilai ini dikurangkan. Jadi ED adalah antara titik VUV, di sini VUV tegangan pada beban yang terukur adalah tegangan VU0 kurangi tegangan VV0. Kita tulis saja VUV sama dengan VU0 kurangi VV0, seperti ini. Jadi ini dikurang ini diperoleh tegangan luarannya seperti ini bentuknya, dan arusnya juga mengikuti bentuk dari tegangannya seperti ini. Inilah tegangan masukannya seperti ini. ID-nya tegangan masukan di sini adalah seperti ini. Jadi di sini misalkan kedua saklar lengan ini bekerja secara bergantian, maka ketika saklar 1 on, saklar 3 off, saklar 2 on, saklar 4 off, maka diperoleh full wave penyala gelombang tengah penuh dengan tanpa ada selisih waktu beta. Betanya sama dengan 0. Kalau ada kedua lengannya tidak bekerja secara bergantian sempurna, maka akan ada selang waktu sebesar beta seperti ini. Ini adalah analisis tegangan luaran pada penyarah gelombang penuh. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini adalah kelipatan ganjilnya. Ini adalah 2N-1. Jadi VK adalah selalu kelipatan ganjilnya. Ini adalah inverter 3 fasa. Di sini memiliki 3 lengan dengan
bersatu daya seperti ini yang terhubung dengan titik netral. Ini adalah digunakan beban seperti ini, terhubung dengan beban. Jadi bebannya juga ada di masing-masing fasa seperti ini. Jadi fasa 1, fasa 2, fasa 3 masing-masing terhubung dengan beban. Dan di sini adalah titik netral atau groundnya yang terhubung dengan ground. Seperti ini. Kita lihat di sini VU0 sama dengan VUN tambah VN0. VU antara dua titik ini adalah VUN tambah VN0. Dan seterusnya untuk fase selanjutnya. Sedangkan total tegangan yang melalui titik netral VUN tambah VVN tambah VVN sama dengan 0. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Jadi total arus yang masuk ke beban yang tersambung ke netral, keluarannya di sini arusnya akan 0. Seperti ini. Maka tegangannya juga tegangan sama dengan 0. Jadi diperoleh di sini VN0 sama dengan sepertiga dari tegangan fase ke netral. Seperti ini. Sini adalah VUN, VVN, dan VWN. Jika mengacu pada titik groundnya, terhadap titik ground. Jadi fasa ke ground, fasa ke ground, fasa ke ground. VUN-nya adalah seperti ini penjumlahannya terhadap titik ground. Sementara bisa juga seperti ini, VUV sama dengan VUV antara fasa-fasa, ini fasa ke ground segini, dan sementara ini adalah tegangan fasa ke fasa. VUV itu VU0 kurangi VV0. Ini adalah gambar untuk rangkaian inverter 3 fasa dengan masing-masing lengan di sini bekerja membentuk sudut sebesar berapa kalau untuk inverter 3 fasa? Beda sudutnya 320 derajat. 120 derajat, 360 dibagi 3. Sini seperti ini. Jadi di sini adalah misalkan di sini VUN. VUN seperti sebelumnya dari fasa ke netral seperti ini, sepertiga dari 2 VU0 kurangi VV0 kurangi VW0, yaitu 2 VU0 atau ED dikurangi VV0 kurangi 0 dikurangi ED per 2. Jadi setengah ED kurangi ED per 2, setengah ED dibagi 3. Jadi di sini oke. VUN adalah ED per 3. Yang berarti bentuk seperti ini yang tadi. Dan seterusnya VUN, tegangan fasa netral dan fasa adalah analisis Fourier transformnya seperti ini. Fasa ke 0 dan fasa ke netral dan fasa ke fasa. Masing-masing seperti ini. Adalah simulasi. Di sini mungkin di sini gunakan op amp sebagai komparator
sebagai logic aja jika di sini misalkan arusnya di sini nilainya positif, ini adalah sumber arus AC. Ketika lebih besar dari 0, maka logic ini akan 1. Artinya bisa saklar on atau bisa saklar off tergantung dari pengaturan awal saklar. Katakanlah saklar on, ketika tegangan negatif maka dia kurang dari 0 kan di sini dibandingkan rangkaian komparator. Kalau 0 maka logic yang digunakan sini tegangannya negatif, maka saklar 1 mati, sementara saklar 2 akan on. Lebih seperti itu. Di sini ada 3 fasa, jadi ada 3 buah lengan yang masing-masing lengan terjatuh dengan sinyal PWM. Seperti ini. Ini adalah beban. Ada fasa, masing-masing fasa. Kalau seperti ini, hasilnya ini adalah jatuh daya arus dari yang masuk ke inverter seperti ini. Sini terlihat tidak ada pergeseran, jadi ini adalah 3 benar-benar satu gelombang dibagi menjadi 3 adalah satu gelombang seperti ini. Seperti ini, satu gelombang untuk satu gelombang. Oke, kita lanjut ke teknik PWM. Teknik PWM di sini ada menggunakan sampling base. Sampling base sendiri ada yang menggunakan berbasis carrier atau sampling yang reguler. Sedangkan di sini adalah PWM yang diprogram. Yang diprogram biasanya untuk menghilangkan harmonik atau dengan harmonisa yang minimum. Misalkan di sini PWM-nya seperti ini. Jika frekuensi carrier banding dengan frekuensi frekuensi yang diregulasinya merupakan kelipatan bilangan asli, bilangan integer, maka disebut sinkron. Jika tidak, maka di sini asinkron. Perbandingan frekuensi antara carrier dengan yang terregulasi. Sini misalkan di sini adalah frekuensi carrier-nya, dan di sini adalah frekuensi samplingnya seperti ini. Jadi dihasilkan jika tegangannya, nah jika di sini carrier-nya lebih kecil, atau di sini kalau plus kan, kalau di sini lebih besar daripada ini, maka yang dipakai adalah tegangan yang di sini. Maka seperti ini, misalkan untuk yang titik ini tegangan carrier-nya lebih besar, maka atau ya jika tegangan carrier-nya lebih besar dari tegangan regulate FR, regulasinya lebih besar dari carrier, maka tegangannya kan negatif. Dan jika tegangan carrier-nya lebih besar daripada tegangan samplingnya, maka akan positif. Tegangannya positif seperti ini. Dan seterusnya. Jadi di sini lebar pulsanya tergantung pada perpotongan antara carrier dengan sinyal samplingnya. Regulate sinyalnya. Regular sampling seperti ini. Regular sampling di sini hanya dipakai
rata-rata di tengahnya saja, dari titik ini, seperti ini. Ini adalah simulasinya. Di sini komparator, di sini adalah sinyal tadi berbentuk AC, dan di sini adalah sinyal berbentuk segitiga. Ini akan dibandingkan sebagai untuk pensaklarannya. Hasil simulasinya seperti ini. Oke, di sini adalah analisis tegangan keluaran dari inverter PWM satu fasa. Saya dibaca tegangan luarannya, rata-ratanya seperti ini. Ini adalah deret Fouriernya. Dan ini adalah hasil simulasinya. Jika karirnya berbentuknya non-sinusoid seperti ini, tegangan keluaran juga akan mengikuti bentuk karirnya. Seperti ini juga. Yang sebelumnya ini adalah karirnya, tegangan keluarannya akan mengikuti bentuk karirnya. Seperti ini. Nah, analisis tegangan keluarannya. Maksimum output tegangan keluaran maksimum yaitu D per 2, dimana nilai ini kurang dari komponen fundamental dari square wave. Jadi komponen fundamental yaitu dari deret tegangan keluarannya, fundamental adalah V1-nya, K sama dengan 1-nya. Sedangkan untuk bentuk arus keluarannya mendekati sinyal sinusoid ketika frekuensi switchingnya atau frekuensi samplingnya cukup tinggi. Karena frekuensi switchingnya ini sangat tinggi, maka lossesnya juga besar. Jadi ada trade-off-nya. Adalah analisis ripple atau riaknya seperti ini. Dan ini lanjutan yang tadi. Dan ini adalah antara ini adalah program PWM. Jadi PWM yang kita bisa program sendiri, lebar pulsanya berapa saja. Ini analisis Fourier transform untuk sinyal bentuk gelombang kotak seperti ini. Adalah teknik PWM untuk inverter satu fasa gelombang penuh seperti ini. Di sini hanya untuk pensaklaran saja. Teknik PWM itu hanya untuk pensaklaran bagian ini S1 dan S2, S3 dan S4-nya. 1 S2, S3, S4 seperti ini. Jadi apakah S1 dan S2 berganti secara yang pasti S1 dan S2 bergantian, namun bisa ditentukan mau pergantiannya berapa lama, tidak harus sama, bisa juga berbeda. Adapun antara lengan 1 dan lengan 2 juga tidak harus selalu pergantian yang bareng, tapi bisa juga berbeda. Oke, ini untuk 3 fasa. Ini untuk pseudocode-nya atau untuk pemrogramannya seperti ini bentuknya. Simulasinya seperti ini. Ini adalah pensaklarannya, teknik pensaklarannya. Adalah rangkaian inverter kita yang tadi. Dan hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa grafiknya cukup smooth. Oke,
Oke, di sini adalah analisis tegangan pada inverter 3 fase. Hasil simulasinya adalah programmingnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang inverter untuk arus dengan sumber arus. Gunakan sumber arus seperti ini. Langsung kita pakai untuk inverter 3 fase. Adalah yang tadi untuk yang jenis tegangan. Di sini bedanya antara saklar dan dioda dipasang secara seri, sementara untuk yang inverter tegangan dengan sumber tegangan antara saklar dan dioda dipasang paralel. Hanya itu saja bedanya. Dan di sini juga bebannya rangkaiannya berbentuk Y atau Y. Sementara di sini bebannya berbentuk delta. Ini adalah auto sequential komutasi. Jadi komutasi di sini untuk motor induksi. Jadi digunakan komutasi untuk sumber arus seperti ini. Adalah ganti rangkaian yang tadi, untuk dioda dan sakarnya dipasang secara seri untuk sumber arus seperti ini. Dan untuk individual komutasinya seperti ini, masing-masing antara tiap lengannya. Ini tadi yang untuk seperti rangkaian yang untuk gerak motor tadi, ini adalah rangkaian penyarah. Dan ini adalah tegangan di sealing, dan ini adalah rangkaian inverter kita. Dan ini terhubung dengan motor. Oke, ini untuk yang sumber arus seperti ini. Komutasinya. Jadi komutasi di sini adalah ketika digunakan tegangan di sealing. Nah, di sini terlihat dualitas antara tipe jenis voltage dan inverter jenis arus seperti ini. Adalah jenis tegangan. Ini adalah sumber tegangan arus seperti ini. Dan ternyata outputnya sama antara pola hasil bentuk gelombang keluarannya sama. Oke, sekian untuk materi kuliah tentang inverter, dan terima kasih.